Kita langsung aja ke Pak Sugeng dulu nih Pak. Kalau kita lihat kan pelakunya ternyata anggota kepolisian Pak. Ini apakah perilaku seperti ini nih menurut Bapak apakah bisa dibenarkan Pak? Dan indikasi pelanggarannya apa saja? Apalagi kan ada istilahnya kepolisian ya. Gimana tuh menurut? Jadi kekerasan ya pasti itu dilarang ya, apalagi kekerasan yang dilakukan oleh seorang penegak hukum. Itu sudah sangat jelas lah dilarang. Karena buat penegak hukum metode kerja mereka itu ya harus metode menggunakan proses hukum. Jadi kalau ada yang diduga mata elang misalnya melakukan kekerasan, dia ada di sana, dia harusnya tangkap mata elang itu ya. Ditangkap, tertangkap tangan misalnya kalau dia melakukan kekerasan atau melakukan perampasan, diserahkanlah kepada polisi. Nah, tetapi kemudian dipukuli. Ini harus dipertanyakan nih, mengapa ya tindakan tersebut harus didalami, bagaimana situasi psikologis atau kejiwaan dari 6 orang ini ya. 6 orang ini situasi kejiwaannya bagaimana? Mereka melakukan kekerasan itu seketika atau karena terjadi satu tantangan dari 2 orang itu ya. Kalau polisi walaupun ditantang, pendekatannya harus tetap pendekatan proses hukum. Proses hukum Ya, betul. tidak boleh melakukan kekerasan. Jadi kalau mereka menganiaya mengakibatkan mati, sudah tepat bahwa Polda Metro Jaya menangkap kemudian mentersangkakan para pelaku ini ya, kemudian ini akan ditahan nih, selain mungkin akan ada proses kode etik ya. Yang saya mau garis bawahi begini ya, makanya tadi saya ada bicara mengenai situasi psikologisnya. 6 orang ini kan anggota namanya pelayanan markas, dari Satuan Pelayanan Markas. Yang setahu saya Satuan Pelayanan Markas kalau orang sudah dian makan ya, dian makan nih, dia sebetulnya memang bukan penugasan Dianma, tetapi sebetulnya pada kesatuan-kesatuan lain, bahkan kesatuan yang terhitung elit ya, apa reserse, apa brimob, apa kesatuan yang lain. Kalau dia kemudian diduga melakukan pelanggaran ya, dan harus dicopot dari jabatannya untuk kepentingan dan selama pemeriksaan, dia biasanya akan ditaruh di Yanma. Jadi dian makan. Artinya orang-orang Yanma ini bermasalah gitu. Banyak yang bermasalah ya. Tapi tadi saya cek saya cek kepada internal polisi, mereka bukan orang yang sedang ada pelanggaran katanya. Oh, saya heran nih ya. Kalau orang dalam kondisi dalam proses pemeriksaan pelanggaran atau sudah diputus kode etik, misalnya dia tidak akan naik pangkat selama 8 tahun, tidak akan naik pangkat selama 5 tahun, demosi gitu ya, tidak bisa kemudian menduduki jabatan sebelum masa lewat, kan itu orang-orang yang bisa dibilang sebetulnya semi pengangguran. Ya, Iya, betul. nah mungkin emosinya Ada latar kurang ya, tidak terkontrol. Tapi ini tidak, wah saya susah juga menganalisisnya ya. Oleh karena itu menurut saya ya sudah diproses hukum saja ya, termasuk supaya keadilan buat korban yaitu 2 anggota penagih ini ya dipenuhi ya, gitu. Oke. Kalau dari Mas Arianto gimana? Mas Arianto, Ini kan yang Kalibata kan bukan yang pertama kali sebenarnya. Sudah sering gitu dia terjadi gitu kan. Kasusnya kayak lingkaran setan gitu kan, saling balas membalas pada akhirnya. Kalau dari perspektif YLKI sendiri apa gimana? Ya, tentu yang pertama dulu kita sebagai YLKI turut berduka cita ya atas teman-teman kita yang sudah berduka, dan harapan kita ini yang terakhir terjadi. Yang pertama. Yang kedua dulu bahwa sebenarnya masalah leasing ini ya, hutang piutang. betul. Ya. Penagihannya itu udah Penagihan. atau belum ya? Nah, terus kalau kita lihat juga kalau data pengaduan di YLKI, leasing ini masuk 5 besar pengaduan. Ya, artinya muncul Banyak pertanyaannya, ada sesuatu hal yang masih belum beres. Nah, kalau kami lihat dan teliti di bidang pengaduan dan hukum, ternyata beragam permasalahan tentang leasing ini. Satu biasanya itu terkait penarikan paksa ya, itu cara penagihan yang dilakukan debt collector ya.
Nah, tapi memang betul bahwa sebenarnya tidak dibenarkan kalau misalnya hutang piutang itu diabaikan ya, itu ke hukum perdata. Tapi dalam hal ini, dalam itikat dalam penagihan itu satu hal yang melanggar kode etik juga di masyarakat. Kalau kita lihat juga di beberapa masyarakat di video-video ya yang beredar di media sosial, ada ibu-ibu lagi ngantar sekolah anaknya tiba-tiba diberhentikan oleh debt collector. Nah, itu kan secara etik dan sosial juga itu tidak dibenarkan. Nah, apa salahnya dilakukan secara negosiasi. Nah, hal-hal itu yang menurut kami YLKI tetap mendorong ya, baik dari pelaku usaha, pihak ketiga penagih ya debt collector maupun pihak otoritas juga yang punya kewenangan terkait jasa keuangan, mungkin dalam hal ini adalah OJK. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga kami melihat bahwa pengawasan terkait penagihan ini yang melibatkan pihak ketiga selama ini rentan sekali terjadi ya. Kenapa kami melihat bahwa ada sistem yang masih belum merangkum yang mewadahi terkait bagaimana debt collector itu bisa bekerja secara SOP yang benar. Mungkin hal itu yang perlu kami dorong kepada pemerintah dengan kejadian-kejadian di masyarakat seperti ini bisa tidak terulang, dan ini suatu hal yang perlu di stop atau diatasi. Mungkin itu untuk sementara. Oke, nah kalau Pak Sugeng sendiri Pak, ini kan kalau kita lihat sebenarnya udah sering terjadi ya, dan banyak sekali korban itu yang sebenarnya pasrah ketika motornya dirampas atau mungkin ada memakai cara-cara kekerasan, tapi mungkin penanganan hukumnya juga kurang gitu. Nah, sehingga ini terakumulasi. Nah, kebetulan aja ini karena ternyata yang minjem polisi. Kalau yang minjem masyarakat biasa, akhirnya mereka pasrah aja karena takut. Nah, kalau dari sisi penegakan hukumnya sendiri, Pak Sugeng melihatnya seperti apa Pak? Sehingga ini menjadi akumulasi kan? Ini kan yang disebut pembiayaan ya, perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Jadi perjanjian pembiayaan jaminan fidusia itu ada dua pihak. Satu lembaga pembiayaan, yang kedua adalah pihak debitur ya. Nah, pembiayaan dengan lembaga fidusia ini sudah diatur hukumnya ya, bahwa sebetulnya milik barang yang ada pada debitur itu miliknya lembaga pembiayaan secara hukumnya, tetapi dipercayakan untuk dikuasai oleh debitur ya. Jadi kalau dia kemudian macet gitu ya, itu sudah diperjanjikan bahwa kalau dia macet seketika macet, bahkan di perjanjian itu tidak perlu berbulan-bulan ya, tapi biasanya dikasih jangka waktu 3 bulan ya, kalau sudah lewat itu di situ ada diperjanjikan sebetulnya bahwa debitur akan menyerahkan barangnya. Nah, pada debitur ini ada dua aspek bisnis dan juga aspek ini nanti saya bahas ya. Nah, banyak problemnya di tengah masyarakat kita setelah ekonomi ini sulit ya, macet ya. Nah, kalau yang baik kan macet itu dia masih ada barangnya di dia. Ya, didatangi. Biasanya kalau lembaga pembiayaan itu pertama mengirimkan surat teguran. Ada prosedurnya ya. Begitu surat teguran tidak dijawab, dia akan mengirim yang namanya surveyor. Surveyor melihat di rumahnya ada nggak nih barang. Nah, belum lunas. Kalau tidak ada, artinya bisa ada satu perbuatan yang sebetulnya melawan hukum nih. Barang itu dia gadaikan pada pihak lain ya, atau dia jual ya. Dengan kondisi itu, ini kan juga pelanggaran hukum, ya. Nah, banyak kemudian debitur-debitur ini karena adanya putusan MK ya mendapat angin nih. Jadi dia kerjasama dengan pihak-pihak, misalnya pihak-pihak ormas minta perlindungan diserahkan, makanya ribut antara itu dengan ormas. Nah, yang polisi ini harus kita dalami, ini polisi yang sebagai debitur atau pihak ketiga. Ini yang belum diketahui nih, harus didalami. Kalau dia jadi lembaga pembiayaan itu tidak akan mau kasih barang tuh sama pengacara. Iya, setahu aku gitu. Aparat TNI, polisi, jaksa, sama kemudian potensi daerah-daerah yang memang akan bisa wilayah misalnya ya, mohon maaf nih, satu daerah tertentu di Jawa Barat orang lembaga pembiayaan nggak mau kasih, ya. Karena sudah ada stereotipnya di sana akan hilang. Nah, kemudian harus diingat, lembaga pembiayaan ini marginnya kecil, ya. Jadi kalau dia itu memberikan pembiayaan kepada debitur, kalau mobil itu, ya mobil ya, itu marginnya cuma 3%, 1 tahun dia keuntungannya. Kalau kemudian macet,
bad debt ratio-nya lebih dari 3% sudah rugi dia. Oleh karena itu kalau agresif dia banget tagih, naginya iya ya. Kalau misalnya motor itu marginnya lebih besar ya, bisa sampai 20% per tahun dia dapat keuntungan. Tetapi kalau bad debt-nya tinggi juga, rugi juga. Oleh karena itu mereka kalau sudah ditangani secara internal tidak, diserahkan kepada perusahaan penagih. Nah, perusahaan penagih ini harus badan hukum. Kedua, yang menagih harus ada sertifikasi dari lembaga sertifikasi penagihan, ya. Lembaga sertifikasi penagihan ini akan memberikan pelatihan ya, dan harus mentaati aturan-aturan yang di OJK, menagih pada jam berapa yang diperbolehkan, dengan cara seperti apa ya. Nah ini seperti itu. Jadi memang problemnya kompleks ya. Oke, nah